Halo semuanya, dengan saya Dimas. Di sini saya akan menggambar sebuah karakter dari Dota 2 yang bernama Puck. Puck. Yap, Puck. Sambil saya menggambar Puck, saya juga akan cerita dikit lah tentang Nero supaya kalian ya nggak bosan ngeliat tangan mulu goyang-goyang kayak gitu. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Cerita tentang Puck. Puck, the Fairy Dragon. Si bocah yang berusia ribuan tahun. Puck itu naga ya, dragon, yep, kalian nggak salah dengar, bener sekali itu namanya naga. Sebenarnya gue masih kurang seneng sih pakai ini disebut naga, ya karena bentuknya nggak mirip sama sekali loh. Ini malahan ya menurut gue ini bentuknya kayak kupu-kupu dicampur sama kumbang. Tapi ya sudahlah, ya meski Puck pada pandangan pertama kelihatannya seperti karakter yang nakal, jahil, dan kekanak-kanak, hal ini cuma topengnya aja untuk menutupi kepribadiannya yang asing dan misterius. Bentuk remaja dari Fairy Dragon, makhluk yang hidup selama beribu-ribu tahun, Puck menghabiskan waktunya yang sangat lama dalam bentuk wujudnya yang seperti anak-anak. Jadi, meski secara teknis Puck itu masih muda, dia akan terus muda hingga kota yang dia tempati sekarang menjadi debu beribu-ribu tahun kemudian. Tujuannya tidak ketahui, dan sesuatu yang kelihatannya seperti permainan anak kecil bisa jadi di dalamnya kenyataan yang menunjukkan maksud yang lebih buruk, atau itu cuma kegemaran yang tak berujung yang dimiliki oleh seorang Puck pada kejahilannya. Puck ini ya bisa dibilang sesepuh lah, salah satu yang paling tua di antara para hero Dota 2. Wujudnya memang seperti anak-anak sih, tapi umumnya udah bisa dibilang terlalu tua lah, hingga gak bisa dihitung. Kemungkinan dia cuman lebih muda sedikit daripada fundamental. Ya fundamental seperti Enigma, Ayo, dan Elder Titan ya. Kalau gua salah ya silakan koreksi. Namun tidak hanya wujudnya saja, tapi karakternya juga masih seperti anak-anak yang jahil dan nakal. Bisa jadi ini untuk menutupi sesuatu, atau memang karakternya seperti itu. Puck sepertinya tidak akan menjadi tua dalam waktu dekat, karena dalam lore-nya sendiri dikatakan Puck akan terus berwujud seperti itu. Meski kota yang ada sekarang telah musnah dan menjadi debu, jika dunia enggak kiamat dan enggak akan ada bencana, ya karena butuh waktu yang sangat lama untuk membuat sebuah kota menjadi debu. Puck juga kelihatannya enggak memiliki tujuan yang jelas dari keterlibatannya di dalam dunia Dota 2. Apakah dia cuma sekedar datang untuk bermain-main dan pergi kalau udah bosan? Atau dia ada maksud terselubung untuk menguasai dunia? Atau hanya datang tinggal sesaat dan pergi pas sayang-sayangnya? Who knows, siapa yang tahu? Puck dilahirkan di sebuah tempat yang bernama Undertree. Ini sedikit fun fact ya. Fun fact, Puck itu lahir di sebuah tempat yang bernama Undertree, dan dia memakan saudaranya sendiri pas baru lahir. Gak percaya? Nih, dengar kata-katanya lah waktu kalian nih ngepick Puck, terus kalian waktu mulai gamenya, biasanya sih dia akan keluar kata-kata seperti ini. Hatched on a frond of the Undertree, I devoured leaf, stalk, root, and all of my sibs. Yet only halfway through this eon, I already hunger for more. Nah, mau tahu artinya? Oke, artinya saya akan terjemahkan sedikit. Mantas dalam sarang yang berada di Undertree, aku memakan daun, tangkai, akar, dan seluruh saudaraku. Namun baru setengah jalan melewati ribuan tahun ini, aku sudah lapar lagi. Gila nggak tuh? Udah kecil aja udah makan temen, apalagi udah besar ya. Wah, bahaya tuh. Dah, lupakan. Namun sepertinya memakan saudara itu udah jadi kebiasaan para dragon kayaknya sih, karena Jakiro juga memakan saudaranya sendiri pas lahir. Wait, gua sudah pernah belum sih ya cerita tentang Jakiro? Belum ya? Ya udahlah, ntar gua buatin cerita tentang Jakiro. Seperti binatang yang bareng-bareng di dalam sarang, siapa yang menetas duluan ya bakalan makan yang menetas ke belakangan. Kalau nggak salah ada binatang di dunia nyata yang kayak gini sih, ada ya. Tapi gue lupa apaan.
tapi belum diketahui Undertree ini berada di mana, di planet ini atau di planet lain. Puck berusia tua tapi masih memiliki wujud seperti anak-anak. Meski kebanyakan Puck bisa memilih untuk tidak tumbuh menjadi dewasa atau karena masa hidup Fairy Dragon yang sangat panjang, ribuan tahun bisa dibilang masih muda lah. Anggap aja masa hidup Fairy Dragon itu 1 juta tahun. 10.000 tahun yang bisa dibilang masih bocah. Lah, kalau dibanding dengan umur manusia yang rata-rata 70 tahun, 10.000 tahun bagi Fairy Dragon itu sama sekali kayak 8 bulan bocah baru lahir lah. Menurut alchemist ya, darah Puck itu sangat langka dan berharga untuk percobaan kimia. Seperti katanya, Alright, Fairy Dragon blood is hard to come by. yang artinya darahnya Fairy Dragon itu memang susah untuk ditemukan. Ya kali aja rahasia awet mudanya Puck mungkin itu sih dari darahnya. Darah langka ya. Mungkin saja darahnya warna biru kali. Ya masih ada sih beberapa fun fact lain yang nggak ada hubungannya dengan lore, tapi itu bakal gua masukin di project lainnya, tunggu aja lah. Sekian dulu cerita tentang Puck, the Fairy Dragon. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai detik ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya gua lebih semangat lagi nih untuk buat video-videonya yang lainnya. Gua Dimas, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Yo.